إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Falah, yang saya hormati pula seluruh panitia kajian malam Sabtu Masjid Al-Falah, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajelis. Tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya membantu kita untuk bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan majelis kita malam hari ini yang akan kita bahas adalah sebuah judul, Nabi pun tidak mampu memberi hidayah. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hidayah adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah taala pilih. Allah tidak berikan hidayah kepada semua hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya yang Allah taala cintai untuk bisa merasakan hidayah. Dengan bekal hidayah ini, seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Semakin besar hidayah yang didapatkan oleh seorang, maka akan semakin besar kebahagiaan yang akan didapatkannya, baik di kehidupan dunia ataupun kelak dalam kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena pentingnya hidayah ini, kita itu dituntut untuk senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui apa yang kita baca di dalam setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa dari kita agar Allah berkenan memberikan hidayah kepada kita, agar kita bisa meniti jalan yang lurus. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan nikmatul hidayah ini adalah nikmat yang terbesar. Karena ketika seorang mendapatkan hidayah, dia bisa istiqamah di atas ketaatan. Dengan seorang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmatul hidayah ini adalah nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba. Maka sebagaimana nikmat-nikmat Allah yang lainnya, kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga bersyukur kepada Allah
Ketika memang hati kita terbuka untuk menerima hidayah. Ketika hati kita terbuka untuk menerima kebenaran. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau, meskipun beliau itu orang yang sangat dekat dengan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup untuk membuka hati orang yang sangat dekat dengan beliau agar mau menerima kebenaran. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah, yahdi man yasha, Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih tahu tentang orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah, dalam artian tidak bisa membuka hati seorang untuk bisa menerima kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu memang di tangan Allah. Allah yang berkehendak menjenguknya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan di sisi Abu Talib, di sisi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada dua orang, gembongnya kesyirikan. Yang pertama bernama Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Dan yang kedua bernama Abu Jahal. Jadi ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pingin mendakwahi pamannya di akhir hidupnya, di detik-detik akhir menjelang kematian, pingin diselamatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di sana ternyata ada gembongnya kesesatan. Na'udzubillah minadh-dhalalah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Di saat itu disebutkan faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian mengatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang jika engkau ucapkan, aku akan bela dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, hanya la ilaha illallah saja, maka Nabi siap untuk berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya?
Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kedua orang, yaitu gembong kesyirikan, Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal, keduanya mengatakan, apakah kamu sudah enggak suka lagi dengan agama Abdul Muttalib, agama orang tuamu, agama nenek moyangmu? Kamu sudah enggak suka lagi? Fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Kemudian Nabi mengulangi lagi, mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, engkau akan aku bela di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka orang penganut kesesatan ini kemudian juga mengulanginya lagi. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sabar dalam berdakwah. Ternyata yang menyeru kepada kesesatan juga begitu sabar dalam kesesatannya. Dan inilah yang harus kita tunjukkan jamaah. Kita harus sabar dalam kebenaran. Karena mereka orang-orang yang tersesat juga sabar dalam kesesatannya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Dan yang terakhir diucapkan oleh Abu Talib adalah mati di atas agama Abdul Muttalib, yaitu dalam kesyirikan. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan enggan, tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah hingga akhir hayatnya. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan juga kepada kita bahwasanya la ilaha illallah di akhir hidup sekali saja itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Kenapa? Kita pastikan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang itu akan bermanfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan, aku akan bela, aku akan berhujjah jika engkau mengucapkan kalimat ini. Apakah mungkin Nabi melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Tidak mungkin, pasti bermanfaat. Demikian juga hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika didapati paman beliau meninggal dunia dalam kondisi melakukan kesyirikan, maka Nabi SAW beliau bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan ampun untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang untuk melakukannya. Kenapa Nabi kok seolah-olah ngotot? Sudah tahu pamannya mati dalam kondisi musyrik, ternyata Nabi seolah-olah kayaknya kok bersikeras pengen mintakan ampun untuk pamannya. Karena Nabi begitu tahu bagaimana perjuangan pamannya yang sangat luar biasa, membela Nabi habis-habisan ketika Nabi diboikot, membela Nabi SAW dan juga kaum muslimin di saat mereka tertindas, menjaga Nabi dari kecil. Setelah kakek Nabi SAW meninggal dunia, berpindah pengasuhan kepada pamannya. Jasa yang sangat besar yang menjadikan Nabi SAW seolah-olah bersikukuh pengen mintakan ampun bagi pamannya, padahal pamannya mati dalam kondisi musyrik. Maka beliau mengatakan, aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang.
Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Makana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Yaitu di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113. Makana lin-nabi, tidak pantas bagi nabi, walladzina amanu, tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Tidak pantas. Nabi dan juga orang yang beriman mengikuti Nabi SAW memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun orang tersebut adalah kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum, bahwasannya mereka itu ashabul jahim, adalah penghuni neraka. Tidak boleh untuk memintakan ampun. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian kamu kok mengucapkan kayak gitu? Apa ada doanya? Ada doa enggak di situ? Enggak ada doa. Yang tidak boleh adalah tarahum. Tidak boleh adalah mendoakan rahmat untuk orang yang mati tersebut. Orang yang mati dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Adapun mengucapkan innalillah hanya sekedar mengatakan semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anzalallahu fi Abi Talib, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya terkait dengan Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang akan menerima hidayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang perlu kita cermati bersama. Faedah yang perlu kita cermati. Yang pertama, jawazu ziyaratil marid al-musyrik idza kana yurja islamuhu. Yang pertama adalah bolehnya mengunjungi orang sakit meskipun dia itu musyrik atau kafir, jika diharapkan keislamannya. Jika diharapkan keislamannya. Apalagi kalau cuma sekedar ahli maksiat gitu. Tapi dia terang-terangan dalam maksiatnya, enggak masalah. Kalau sudah kondisinya, istilahnya kita prediksi itu sudah mendekati kematian, datangi, ziarahi, kunjungi. Tujuannya untuk apa? Semoga kita punya peran yang aktif di majelis taklim. Tolonglah kayak ditalkin gitu kan. Apakah mungkin merintah orang yang enggak pernah istilahnya tahu tentang seperti itu? Mungkin yang akan didorong untuk mentalkin kita gitu. Manfaatkan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusahakan dengan penuh perjuangan bagaimana pamannya bisa masuk Islam. Maka kita juga seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksimalkan. Kalau ada yang memang butuh untuk ditalkin, kita talkin. Semoga suatu saat ada yang menuntun kita ketika kita berhadapan dengan kematian. Al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatan. Kalau seandainya kita pernah membimbing satu orang hingga sukses, semoga Allah berkenan untuk nantinya ada orang yang datang membimbing kita di akhir hayat kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Jadi kalau seandainya ada orang kafir, orang musyrik, kita berharap omongan kita didengar di saat sakitnya, bahkan di saat mendekati kematian, maka datangi. Kalau ahli maksiat, sekali lagi tentunya kondisinya di bawah mereka, dan tentunya kita harus lebih baik. Orang musyrik saja harus berlakukan seperti itu, apalagi ahli maksiat. Faidah yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna man qala la ilaha illallah indal maut i'tabara bidzahir musliman walau lam ya'mal. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika mendekati kematian, maka dinilai secara zahirnya dia sebagai seorang muslim, meskipun dia tidak beramal sedikit pun, kecuali la ilaha illallah saja amalannya. Jika ada orang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia tidak pernah beramal apapun, maka orang tersebut dinilai sebagai muslim. Ada sebuah kejadian yang pernah sampai ceritanya langsung oleh pelakunya kepada saya, yang bercerita tentang orang tuanya yang murtad karena tinggal memang di daerah kristenisasi, orang tuanya miskin, kemudian salah satu anaknya ada yang menikah dengan orang kaya Nasrani, kemudian apa? Murtadlah satu keluarga suami istri tersebut, kakek dan nenek dari orang tua dari bapak tersebut yang cerita kepada saya, sudah sepuh-sepuh. Perjuangan sang anak yang cerita sama saya ini untuk bagaimana mengembalikan ayahnya, sering dikunjungi, kemudian dikasih buku suruh membaca, diajak ngobrol dengan lemah lembut, dengan santun, belum juga kembali kepada agama Islam sampai sekian tahun lamanya. Berapa tahun lamanya seperti itu. Namun ketika dikabari bapaknya itu sedang sakit, maka orang ini yang cerita sama saya itu langsung menyempatkan diri bagaimana berusaha mengembalikan ayahnya kepada Islam. Cuti kerja, kemudian pulang ke kampung halamannya untuk menemani ayahnya yang sedang sakit di rumah sakit. Terus ditemani, ditempel terus, nggak mau mundur. Yang lain datang, dia tetap di situ. Dia lainnya pergi, yang Nasrani pergi, kemudian dia ngobrol lagi, terus ditemani. Hingga akhirnya ayahnya itu mengatakan, saya kembali Islam dan menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun di saat itu, karena di rumah sakit Nasrani, akhirnya diurus dengan pemakaman Nasrani. Tapi bapak tersebut yang cerita sama saya yakin sekali bapak saya mati dalam keadaan Islamnya, karena hatinya sudah terbuka. Namun ketika disampaikan kepada ibunya tidak percaya, ibunya masih bertahan. Ibunya masih bertahan di dalam kekufurannya sampai sekarang. Dan ibunya tersebut mengatakan, dulu saya sudah dipesani sama bapak untuk enggak pindah agama lagi. Subhanallah, bapak tersebut ketika bercerita sambil riwesan, bagaimana dia puas sekali ketika dia berjuang sekian tahun lamanya untuk mengembalikan sang ayah kembali kepada agama Islam. Diurusnya dengan pemakaman orang Nasrani. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena memang di saat itu tidak ada saksi kecuali dia sendirian. Tidak ada saksi kecuali dia sendirian. Jadi ketika seorang di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah,
maka dia dinilai sebagai seorang muslim. Secara lahiriahnya diperlakukan sebagai jenazah seorang muslim kalau memang memungkinkan, disalatkan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, annal a'mal bil khawatim. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya amal itu dinilainya pada akhirnya. Amal itu dinilai pada akhirnya. Karena kebaikan dari paman Nabi SAW yang bernama Abu Talib, baiknya luar biasa. Siap berhadapan dengan caci maki dari kaumnya. Siap membela Nabi dengan segala yang dia mampu. Itu kan amal baik. Namun ketika di akhir hidupnya tidak menerima, tidak mau bersyahadat, maka subhanallah, inilah al-a'mal bil khawatim. Amal-amalan itu dinilai dari akhirnya. Maka berdoalah kepada Allah. Saya mengajak diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah yang hadir di majelis ini, banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna husnal khatimah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, karuniakanlah kepada kami keistiqamahan. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Banyak berdoa kepada Allah semacam itu. Karena tidak ada artinya sekarang ini yang kita kerjakan, meskipun merupakan kebaikan, kalau seandainya nanti di akhir hayat kita tutup dengan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, al-hirsu fid da'wah ilallah was-sabr 'alal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Terus semangat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersemangat untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bersabar di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Karena akan ada terus pejuang-pejuang yang melawan kebenaran. Sebagaimana akan ada terus pejuang-pejuang yang menyerukan kepada kebenaran. Kalau seandainya posisi kita menyerukan Quran dan Sunnah, maka pasti di sana akan ada orang-orang yang terus untuk apa? Menentang dakwah tersebut. Itu merupakan sunnatullah. Merupakan sunnatullah. Di setiap masa, di setiap tempat ada seperti itu. Ada penyeru kebenaran, ada orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi dari kebenaran. Maka perlu kesabaran ekstra di dalam dakwah. Perlu perjuangan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, faedah yang kelima dari hadis ini adalah ar-rad 'ala man za'ama Islam Abdul Muttalib. Bantahan. Hadis ini menjadi bantahan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyangka bahwasannya Abdul Muttalib itu adalah Muslim. Sebagian menyangka bahwasanya kakeknya Nabi SAW itu adalah apa? Muslim. Menyangka seperti itu. Karena katanya Nabi belum diutus, itu di zaman fatrah, di zaman kekosongan. Maka itu tidak dibenarkan. Faedah yang keenam dari hadis ini, madarratu ashabis su' 'alal insan. Bahayanya teman buruk bagi seseorang. Ini yang perlu kita waspadai. Bapak Ibu, panjenengan perbanyak teman, tapi teman dalam kebaikan. Karena apa? Teman yang jelek, teman yang tidak istiqamah itu pasti ada pengaruhnya terhadap kita. Meskipun itu sedikit. Misalnya, kalau kita temannya banyak orang-orang yang memang tidak istiqamah. Misalnya sajalah sekarang. Karena apa? Seorang bisa pasang status apa saja kan? Dibuka di status ternyata dangdutan. Siapa yang terkena efeknya? Kita kena efeknya.
Itu salah satu contoh kecilnya gitu. Ketika dipencet ternyata dia masang status wanita yang tidak berjilbab. Yang melihat siapa? Kita juga, kita kena pengaruh. Di dalam hadis ini Masya Allah sangat mengerikan sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dari sisi istilahnya menang-menangan gitu, Nabi kalah, kok Nabi kalah gitu. Tetapi keberhasilan dakwah itu bukan dengan menang-menangan, tetapi apa? Apa yang diserukan. Apakah Nabi dikatakan kalah di dalam dakwahnya? Kan tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu adalah tentunya mendapatkan kejayaan meskipun di antara dakwah beliau tidak diterima gitu. Karena dakwah itu dinilainya apa yang disampaikan, bukan bagaimana orang menerima. Banyaknya pengikut bukan juga, tetapi apa yang disampaikan. Kalau seandainya seorang sekarang tinggal di satu masyarakat, dia bersabar, dia berdakwah di tengah masyarakat tersebut, sedikit pengikutnya tidak ada masalah. Keberhasilan dakwah sebesar apa tamasuk dia, berpegang teguhnya dia kepada kebenaran, bukan dengan apa yang dia dapatkan dari dakwah tersebut. Maka perbanyaklah teman yang baik. Efeknya kita akan menyaksikan Bapak Ibu, kalau teman yang baik, ya kalau kita meninggal nantinya banyak yang mendoakan. Coba saja kalau jenengan, kadang-kadang kan ada ya orang yang ya seperti itulah pergaulannya gitu ya, meninggal dunia, yang datang ya kayak gitu semuanya modelnya gitu. Nelangsa borak jajan jenengan. Ketika meninggal teman-temannya cuma pada datang, nggak doain, nggak apa, cuma pada duduk-duduk aja di depan rumahnya. Berbeda dengan kalau seandainya panjenengan punya teman yang saleh dan salehah, maka insya Allah akan datang untuk mensalatkan jenengan, untuk mendoakan jenengan. Kalau seandainya terkumpul sampai 40 orang bertauhid kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang bertauhid tersebut. Akan bermanfaat doa mereka, Masya Allah. Kalau bisa lebih banyak lagi ya perbanyak jamaah. Punya teman yang baik. Kemudian faedah yang ketujuh, faedah yang terakhir dari hadis ini adalah tahrimul istighfar lil musyrikin mahma kanat qarabatuhum wa amaluhum lil Islam. Haramnya meminta ampun untuk orang-orang yang musyrik. Meskipun sedekat apa kekeluargaannya, meskipun sebaik apapun amalannya untuk Islam. Karena apa yang diperjuangkan oleh Abu Talib itu bukan hanya untuk Nabi saja, tetapi hakikatnya dirasakan oleh Islam dan kaum muslimin. Jadi ketika Abu Talib membela Nabi, sejatinya beliau itu punya jasa besar terhadap Islam. Besar sekali. Makanya Abu Talib ini mendapatkan syafaat khas, syafaat khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak menyelamatkannya dari neraka. Dapat syafaat, cuma sekedar diringankan azabnya di dalam neraka. Yang na'udzubillah min dzalik, dikenakan sendal dari neraka yang kepalanya itu mendidih karenanya, otaknya mendidih karenanya, dan itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang semacam itu. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan di akhir pembahasan kita, kajian kita malam hari ini tentang macam-macam hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah
hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa bimbingan dan penjelasan. Hidayah berupa bimbingan. Seorang membimbing orang lain. Seorang menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Ini dinamakan hidayatul irsyad. Hidayatul bayan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah di dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah, benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang dimaksudkan di sini bukan membuka hati agar seorang mau menerima kebenaran, tetapi sesungguhnya engkau benar-benar bisa memaparkan, bisa menjelaskan, demikian juga bisa membimbing orang ke jalan yang lurus. Jadi tidak bertentangan Asy-Syura ayat yang ke-52 ini dengan Al-Qasas yang tadi kita bacakan. Tidak ada bertentangan. Karena yang tadi, yang innaka la tahdi man ahbabta adalah membuka hati untuk menerima kebenaran. Itu enggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua adalah hidayatu at-taufiq wal ilham. Hidayah yang berupa taufik. Hidayah berupa taufik, yaitu hati lapang, terbuka untuk menerima kebenaran. Hati yang lapang, yang terbuka untuk menerima kebenaran. Ini siapa yang menguasai hati? Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah enggak bisa. Makanya ayatnya jelas yang tadi kita bacakan, yaitu surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dalam artian membuka hati agar mau menerima kebenaran itu adalah tidak dimampui oleh siapapun manusia, sehebat apapun dia. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak sanggup memberikan hidayah dalam artian membuka hati agar menerima kebenaran. Nabi cuma bisa mengajak, menyeru, menjelaskan, memaparkan, gini loh Islam. Seperti itu. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, untuk materi insyaallah kita cukupkan pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Masih ada waktu sampai Isya atau sudah masuk? Jam berapa Isyanya? Sudah masuk? Oh ya, sudah masuk. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.